guys. Mari kita membuat sabun cair. Yang mau kita buat sekarang ini adalah deterjen cair. Kita gunakan ember berwarna putih supaya nanti bisa kelihatan sabunnya. Kemudian pakai pengaduk yang panjang dari plastik ya, jangan pakai kayu, jangan pakai logam karena nanti akan mempengaruhi hasil dari sabun cairnya. Nah, pertama kali saya sudah sediakan ini bahan utama pembusanya. Kita gunakan Texapon. Nah, Texapon ini nama dagangnya ya, tapi kalau nama kimianya banyak teman-teman yang tanya ke saya, Bu, SLS itu apa? Bu, Emal itu apa? Bu, Texapon itu apa? Itu semuanya sama. Jadi Texapon sama dengan Emal, sama dengan SLS, atau sama dengan sodium lauryl sulfat. Jadi kalau teman-teman tanya nama kimianya di kamus Texapon itu nggak ada, adanya sodium lauryl sulfat dan tidak ada juga SLS ya. Jadi bahasa kimianya sodium lauryl sulfat. Kalau Emal itu adalah nama dagang merek yang biasanya tertera di dalam drum kemasan ya, tidak ditulis Texapon tapi Emal. Jadi kalau teman-teman tanya Emal N270 itu sama dengan Texapon ya. Jadi saya udah jelaskan. Kalau kurang paham bisa dibuka nanti videonya ini lagi. Nah, ini kita buka dari belakang ya supaya nggak belepotan. Ini jangan sampai kena tangan, karena kalau kena tangan, kena kulit, karena ini konsentrasinya masih 70% pembusanya. Kalau kena kulit yang sensitif, kulitnya akan melepuh ya, akan bersisik, panas, gatal. Jadi teman-teman usahakan tidak kena tangan langsung. Bisa gunakan sarung tangan, karet ya, atau jangan tersentuh seperti yang saya lakukan seperti sekarang ini. Nah, ini beratnya 1 kilo ya. 1 kilo Texapon ini akan kita buat menjadi 10 liter deterjen cair. Jadi kita mau bikin deterjen cair dulu ya. Nah, sisanya ini masih ada sedikit-sedikit di sini ya teman-teman, bisa dipakai buat nyuci piring ya. Jadi nanti dicampur, dibuka, disobek ininya, kasih air ya, bisa untuk cuci piring. Jadi ini bahan utama untuk pembersihnya. Jadi ini berbusa ya, pembusa utama. Kemudian yang kedua saya gunakan sulfat ya. Jadi sulfat ini fungsinya adalah untuk mengangkat kotoran pada cucian dan tidak kembali lagi pada pakaian ya. Kemudian yang kedua, dia sebagai pengental ya. Jadi kita gunakan 1 kilo. Jadi kalau 1 kilo Texapon kita gunakan sulfatnya 1 kilo. Nah, ini bentuknya putih bubuk ya. Jadi kalau teman-teman beli di toko kimia namanya sodium sulfat, bisa digunting. Nah, ini juga jangan kena tangan ya, karena panas ya di tangan. Nah, ini kita tuangkan. Jadi 1 kilo Texapon kita gunakan sodium sulfatnya juga sama 1 kilo ya. Kenapa? Karena kita mau bikin 10 liter. Jadi komposisinya 1 kilo Texapon, 1 kilo sulfat, 10 liter air. Kemudian kita siapkan airnya itu 10 liter ya. Jadi sudah kita sesuaikan dengan resepnya.
Nah, udah masuk sodium sulfatnya. Sekarang kita aduk. Kita aduk kedua bahan ini sampai betul-betul menyatu. Jadi tidak ada bubuk-bubuknya lagi. Kita aduk sampai putih ya. Tidak boleh ada yang tersisa kasar karena nanti akan mengendap. Nah, kalau ini belum larut semua, jangan langsung ditambah air. Pastikan bahannya ini tercampur dengan homogen, menyatu ya, harus benar-benar menyatu. Ini memang agak berat ngaduknya. Silahkan pun mau merasakan mengaduknya berat apa enggak. Ya lumayan lah. Ini satu resep ya. Kalau kita mau bikin langsung 5 resep atau 10 resep, bikin 100 liter ya, itu pakai ember yang kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, pengaduknya teman-teman bisa gunakan pengaduk yang agak besar, pakai paralon gitu yang dari plastik ya, yang kuat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin usahanya yang cukup besar, produksinya kontinu, lah teman-teman bisa merakit pengaduk dengan ada motor listriknya gitu, supaya pengadukannya itu bisa otomatis tidak pakai tangan. Tapi pengadukannya tidak boleh cepat, pengadukannya lambat ya, karena fungsinya hanya untuk menyatukan bahan-bahan saja. Kalau teman-teman pakai pengadukan cepat, nanti busanya meluber kemana-mana ya, dan kita nggak bisa lihat kondisi larutan seperti apa, warnanya, kekentalannya itu nggak bisa dilihat. Nah, ini setelah kita pastikan ini sudah putih seperti ini, sudah tidak kasar lagi adukannya, kemudian kita tambahkan sedikit-sedikit air ya. Jadi untuk melihat apakah kualitas sabun kita itu bagus, salah satunya dari proses pengadukan. Nah, sekarang kita tambahkan air ini 10 liter ya. Nah, cara menuangkan airnya itu ke dinding ember seperti ini. Nah, jadi jangan langsung dituang ke tengah-tengah karena nanti busanya akan banyak. Nah, ini kita aduk pelan. Usahakan busanya itu tidak banyak ya, supaya kita bisa masih melihat keadaan larutannya. Nah, ini kita aduk sampai adonan sabunnya ini larut ya, jadi dia tidak menggumpal dan tidak ada yang mengendap. Pastikan tidak ada endapan, supaya nanti kalau airnya tambah banyak itu tidak ada endapan di bagian bawah. Nah, saya mengaduknya cukup pelan, jadi tidak usah cepat-cepat ya, apalagi menggunakan pengaduk listrik yang dalam kecepatan tinggi itu tidak direkomendasikan karena nanti busanya akan banyak sekali menutupi larutan. Nah, jangan tambahkan air sebelum larutan ini homogen,
karena nanti akan semakin susah larut ya kalau terlalu banyak air. Nah, kemudian kita tambahkan lagi air lewat dinding embernya. Ini yang kedua ya, jadi 2 liter. Kemudian kita aduk lagi pelan. Ditulis kalau perlu liter keberapa supaya nggak lupa. Kita aduk. Kemudian kita tambahkan lagi airnya yang ketiga. Nah, ini kita gunakan air yang TDS-nya 0, jadi hampir tidak mengandung mineral ya, supaya sabun cairnya itu lebih tahan lama. Kalau kita gunakan air yang mengandung mineral, biasanya dia tidak bisa bertahan lama karena masih mengandung mineral. Nah, ini adalah yang ke-3 liter ya. Kita aduk pelan supaya tercampur ya, hexapon dan sodium sulfatnya ini tercampur rata. Oke, kemudian ini yang keempat. Kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Nah, ini adukannya sudah mulai sedikit berat ya. Ini yang keempat ya. Yang sekarang yang kelima. Nah, ini yang kelima. Kemudian kita siapkan mangkok kecil ya untuk
memberikan pewarna dan bahan-bahan yang bubuk kecil-kecil. Kok bersih. Nah, ini kita masukkan ada 3 yang bubuk ya. Kita masukkan STPP, ETA, dan pewarna biru. Jadi ada 3. Kemudian di sini ada NP10 ya. Tapi NP10 kita hanya pakai 1 sendok makan. Kemudian ini ada Kumboster. Nah, ini kita tambahkan nanti Kumboster untuk menambah busanya ya. Jadi sambil ini sudah mulai berat adukannya. Nah, sekarang yang pertama saya mau masukkan etanya dulu ya. ETA ini untuk pengawetnya. Guntingnya tadi mana? Nah, ini adalah bubuk ETA. Jadi saya tambahkan dengan sedikit air. Kemudian kita aduk. Ini kita aduk etanya. Nah, setelah larut semua, kita masukkan ETA. Kemudian kita aduk ya satu persatu sampai tercampur. Kalau sudah tercampur, yang berikutnya saya masukkan STPP. Nah, ini adalah bubuk STPP, sodium tripolifosfat.
aduk sampai dia larut. Nah, setelah larut, kita masukkan bubuk STPP-nya, kemudian kita aduk. Jadi masukkan bahannya ini satu persatu, kemudian diaduk. Kemudian yang berikutnya kita masukkan pewarna. Pewarna ini kita masukkan sedikit sekali ya, jadi tidak semua ini kita masukkan karena butuhnya hanya sedikit sekali. Kita masukkan sedikit dulu, kalau nanti kurang itu bisa nambah, daripada terlalu banyak ya, nanti sulit untuk memperbaiki. Nah, ini bubuk pewarnanya, dan berikan air sedikit, kemudian kita aduk supaya tidak ada gumpalan, dan kita pastikan warnanya itu sudah pas ya. Kita masukkan, kemudian kita aduk. Nah, kalau misalnya warnanya dirasa kurang, teman-teman bisa tambah daripada terlalu banyak. Nah, ini kita tambah lagi, sepertinya warnanya kurang. Kita tambah air, kemudian kita aduk, jangan sampai ada yang menggumpal. Nah, kemudian kita masukkan. Kemudian kita aduk. Nah, di air yang kelima ya, air yang kelima ini kita masukkan bahannya satu demi satu, ke-6 ya, sambil kita aduk rata ya. Kita tambahkan airnya, ke-6 ya. Ini yang ke-6. Nah, ini lumayan ya, berat juga pengadukannya. Kemudian kita tambahkan foam booster. Nah, kita tambahkan.
komposternya dulu yang ini ya, ini. Kita tambahkan komposter. Ini saya gunakan ini ya, kita gunakan 100 ml. Nah, kita takar 100 ml. Kurang. Kelebihan 150. Hah? Coba 150 kelebihan. Jangan deh, nggak apa-apa. Nah, ini kita gunakan 100 ml ya. Kita aduk. Jadi komposter ini fungsinya adalah untuk memperbanyak busa. Jadi kalau nanti kita gunakan itu busanya banyak. Kita aduk sampai benar-benar larut. Kemudian kita tambahkan lagi Cumberland sama 100 ml. Kita tambahkan. Jadi supaya busanya itu banyak dan juga lembut ya, jadi kita gunakan double, komposternya double. Kemudian kita tambahkan lagi airnya. Ini air yang ke 7 ya. Air yang ke-7. Kita aduk sampai benar-benar larut. Nah, kemudian saya mau masukkan parfum dulu ya. Nah, sebelum kita masukkan parfum, saya tambahkan MP10 sebagai emulsifier atau perantara pelarut antara minyak dan air jika parfumnya itu mengandung minyak ya, supaya larutannya tidak encer. Karena kalau larutan sabun terkena minyak itu dia akan langsung encer. Jadi pastikan ember untuk membuatnya itu bebas minyak. Jadi teman-teman mungkin kalau nyuci piring yang banyak minyaknya ya, kadang-kadang kan sabunnya terus hilang. Nah, setelah ini kita aduk sampai larut ya, yang ke-7 saya tambahkan NP10. Kita berikan 10 ml atau 1 sendok ini ya. Nah, 1 sendok ini 10 ml.
setelah kita beri NP10, baru nanti kita masukkan parfumnya. Kita aduk dulu. Kita masukkan parfum. Nah, parfumnya ini kita pakai yang mikro kapsul supaya wanginya itu tahan lama. Tambahkan air dulu. Ini yang ke-8. Kita aduk lagi. Kita tambahkan lagi.